Mereka membuangku seperti barang rusak di tengah hujan deras 2 tahun lalu. Hari ini aku duduk tenang di ruang tunggu rumah sakit yang sama. Dengan rahasia kecil berdetak di dalam perutku. Karma tidak pernah terlambat. Ia hanya menunggu giliran. Dan hari ini, di tempat ini, Kesombongan mantan suamiku dan ibu mertuaku akan runtuh sampai ke akarnya. namaku Larasati. Orang memanggilku Laras. Bau antiseptik yang dingin memenuhi udara. Aku mengenalinya dengan baik. Aku menyusuri lorong rumah sakit ibu dan anak cahaya bunda di kawasan Menteng. Lantainya mengkilap, memantulkan lampu. Tanganku mengusap pelan perutku yang masih tersembunyi di balik mantel longgar. Di dalam sana ada kehidupan, detak kecil yang berdenyut bersama detakku sendiri. Usia kandunganku baru 12 minggu, tapi rasanya seperti seluruh hidupku berputar di titik ini. Aku melirik jam di pergelangan tanganku. Pukul 10 pagi, Suamiku, Dokter Arya, menggenggam tanganku sebelum masuk ke ruang operasi pagi ini. Dia bilang akan menyusul begitu jadwalnya selesai. 2 tahun lalu, aku tidak punya siapa-siapa di ruang seperti ini. Sekarang, aku punya seseorang yang menungguku pulang. Aku menarik napas panjang, lalu aku melihat mereka di seberang lorong. Duduk 2 sosok yang paling ingin kulupakan. Mantan suamiku, Pramana, dan ibunya, Bu Sundari. Mereka belum melihatku. Pramana menunduk menatap ponselnya. Wajahnya lebih kurus dari yang kuingat. Bu Sundari duduk tegak dengan dagu terangkat. Tas bermerek tiruan tergantung di lengannya. Aku tidak menghindar. Aku juga tidak menunduk. Aku menegakkan punggungku dan berjalan tenang ke kursi tunggu. Aku bukan lagi Laras yang dulu. Bukan menantu yang bisa mereka injak sesuka hati. Bu Sundari mengangkat wajahnya. Matanya membesar saat mengenaliku. Sebelum aku menjelaskan bagaimana semua ini bisa terjadi, izinkan aku membawa kalian kembali ke awal. Kalian akan mengerti kenapa hari ini terasa begitu manis. Selamat datang di kanal ini. Jika kalian percaya bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya, temani aku sampai akhir cerita. 2 tahun lalu, aku menikah dengan Pramana penuh harapan. Aku seorang akuntan di sebuah firma di kawasan Sudirman. Sudah 7 tahun aku membangun karirku sendiri, batu demi batu, tanpa bantuan siapapun. Aku tumbuh dari keluarga sederhana. Ayahku sudah meninggal sejak aku kuliah. Ibuku berjuang membesarkanku seorang diri. Aku belajar sejak muda bahwa hidup tidak memberi apa-apa secara gratis. Karena itu, Setiap rupiah yang kupunya, kuperoleh dengan kerja keras. Dan setiap aset yang kumiliki, kucatat atas namaku sendiri. Itu kebiasaan seorang akuntan yang tidak pernah kutinggalkan. Pramana bekerja di perusahaan keluarga yang sebenarnya tidak terlalu besar. Tapi keluarganya gemar berlagak seolah mereka orang penting. Saat kami berkenalan, Pramana tampak sopan dan dewasa. Dia mengejarku dengan sabar. Aku pikir aku menemukan laki-laki yang tenang dan bisa diandalkan. Aku tidak tahu bahwa ketenangan itu sebenarnya adalah kelemahan. Kemampuan untuk diam dan tidak pernah membela apa yang benar. Sejak hari pertama, Bu Sundari sudah tidak menyukaiku. Bukan karena aku kurang, justru karena aku terlalu mandiri untuk dikendalikan. Dia terbiasa mengatur hidup anaknya sepenuhnya. Dan aku, perempuan yang punya penghasilan sendiri dan pendapat sendiri, adalah ancaman bagi kendalinya. Rumah tempat kami tinggal di kawasan Bintaro itu, kubeli dengan tabungan dan kredit atas namaku sendiri. Aku yang membayar uang mukanya. Aku yang membayar cicilannya setiap bulan dari gajiku. Pramana waktu itu setuju saja. Penghasilannya tidak menentu. Jadi masuk akal kalau rumah itu atas namaku. Tapi Bu Sundari selalu berkata di depan tamu, bahwa rumah itu pemberian keluarga Pramana. Dia bercerita seolah anaknya yang membelikan rumah mewah untuk istrinya. Aku diam saja. Aku pikir untuk apa ribut soal gengsi. Yang penting, aku tahu kebenarannya. dan dokumennya jelas. Aku tidak tahu bahwa diamku akan mereka anggap sebagai kelemahan, bahwa kesabaranku akan mereka baca sebagai izin untuk menginjakku lebih dalam. Bulan-bulan pertama pernikahan berjalan biasa saja. Ada pertengkaran kecil, tapi masih dalam batas wajar. Lalu, pertanyaan itu mulai datang. Awalnya halus, lama-lama menusuk. Kapan punya anak? Sudah isi belum? Jangan-jangan
ada yang tidak beres dengan kalian. Setiap kali Bu Sundari berkunjung, kalimat itu meluncur seperti jarum yang ditusukkan berulang kali ke tempat yang sama. Aku mencoba sabar. Kami baru menikah beberapa bulan. Tidak ada yang salah dengan menunggu. Banyak pasangan butuh waktu, tapi setahun berlalu dan perutku masih datar. Bu Sundari mulai bicara lebih kasar. Dia tidak lagi bertanya. Dia menyimpulkan. Dia bilang, aku menantu yang tidak berguna. Perempuan yang tidak bisa memberi keturunan untuk keluarganya. Aku menatap Pramana setiap kali itu terjadi. Menunggu dia membelaku. Menunggu dia berkata, Bu, jangan begitu pada istriku. Tapi Pramana hanya menunduk. Dia tidak pernah membela. Tidak sekalipun dalam setahun itu. Saat itu, aku belum tahu kenapa dia begitu. Aku pikir dia hanya laki-laki lemah yang takut pada ibunya. Aku tidak tahu bahwa dia menyimpan rahasia yang jauh lebih besar. Adik iparku, Wulan, paling rajin menambah minyak ke api. Wulan lebih muda dariku, belum menikah. Dan selalu merasa keluarga ini miliknya seorang. Sejak aku menikah dengan kakaknya, Wulan menganggapku penyusup, orang asing yang mengambil perhatian ibunya dan kakaknya. Dia sering berbisik pada ibunya. Suaranya sengaja dibuat agar aku mendengar. Kak Laras itu mandul. Ma, lihat saja. 2 tahun lagi juga tidak akan hamil. Perempuan karir memang begitu. Aku menggenggam gelas di tanganku sampai buku jariku memutih. Tapi aku tidak menjawab. Wulan juga punya kebiasaan lain. Setiap kali aku memasak, dia akan mencicipi, lalu mengerutkan hidung. Hambar. Pantas, Mas Pramana kurus. Masakan istrinya tidak enak. Setiap kali aku membeli sesuatu untuk rumah, dia akan berkomentar, boros sekali. Untung uang Mas Pramana banyak. Padahal semua itu kubeli dari gajiku sendiri. Tapi di rumah itu, kebenaran tidak pernah penting. Yang penting adalah cerita yang mereka mau percayai. Aku menahan semuanya, karena aku tahu satu hal yang tidak mereka tahu. Aku menyimpan sebuah pertanyaan di kepalaku. Kenapa aku tidak bisa hamil? Sebab beberapa bulan setelah menikah, aku pernah terlambat. Aku sempat berpikir, aku hamil. Aku bahkan sempat membayangkan wajah bayiku. Lalu, semuanya hilang begitu saja. Sebelum aku sempat memeriksanya ke dokter, aku menyimpan kecurigaan itu sendiri. Aku belum berani mengucapkannya. Karena di rumah itu, setiap kata yang keluar dari mulutku bisa dijadikan senjata untuk menyerangku balik. Suatu sore, keadaan memuncak. Bu Sundari datang membawa seorang dukun beranak dari kampung. Dia menyuruh perempuan tua itu meraba perutku dan bergumam macam-macam dalam bahasa yang tidak kumengerti. Aku duduk diam, menahan rasa risih, karena tidak ingin membuat keributan. Lalu dukun itu menyimpulkan di depan semua orang, rahimku dingin. Aku tidak akan pernah punya anak, kecuali, katanya, aku menjalani ritual tertentu yang tentu saja butuh biaya. Aku hampir tertawa, tapi aku menahan diri. Aku berdiri dan berkata pelan, Bu, kalau memang ingin tahu yang sebenarnya, ayo kita periksa ke dokter. Berdua, saya dan Mas Pramana. Bukan ke dukun, tapi ke dokter spesialis. Ruangan langsung hening. Wulan tertawa sinis. Untuk apa Mas Pramana diperiksa? Yang tidak bisa hamil kan kamu, Kak. Jelas-jelas masalahnya di kamu. Aku menatap Pramana lagi. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu di matanya. Bukan marah. Bukan bingung, ketakutan. Matanya melebar sedikit, lalu cepat-cepat dia mengalihkan pandangan. Seperti orang yang punya rahasia dan takut ketahuan. Saat itu aku belum mengerti artinya, tapi gambar itu tersimpan rapat di kepalaku. Dan aku tidak akan pernah melupakannya. Malam itu aku mengusulkan sesuatu yang sederhana pada Pramana. Saat hanya ada kami berdua di kamar. Mas, besok kita ke klinik. Tes bersama. Kalau memang masalahnya pada saya akan terima dengan lapang dada. Tapi kita harus tahu pasti, ini soal masa depan kita. Pramana menjawab cepat. Terlalu cepat. Tidak usah. Ngapain buang-buang uang untuk tes yang tidak perlu? Aku terdiam. Tes analisis sperma di klinik harganya tidak sampai Rp500.000. Sementara untuk resepsi pernikahan kami dulu, keluarganya rela menghabiskan ratusan juta demi gengsi.
demi dilihat tetangga, demi pamer. 500.000 untuk kebenaran terasa terlalu mahal bagi mereka. Tapi ratusan juta untuk pamer sama sekali tidak masalah. Saat itulah aku mulai benar-benar curiga. Kenapa Pramana begitu takut pada satu tes kecil yang sederhana? Kalau dia yakin masalahnya ada padaku, harusnya dia yang paling semangat membuktikannya. Tapi dia justru menghindar. Orang yang tidak bersalah tidak takut pada kebenaran. Hanya orang yang menyembunyikan sesuatu yang takut diperiksa. Aku memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Tapi sebelum aku sempat, tekanan di rumah itu semakin menggila. Suatu pagi, Bu Sundari datang tanpa memberitahu. Dia membawa beberapa kerabat perempuan dari kampung. Mereka masuk ke kamarku tanpa permisi. Mereka membuka lemariku, memeriksa pakaian dalamku, mencari entah apa. Kami hanya ingin memastikan kamu benar-benar perempuan norma, kata Bu Sundari dingin. Aku berdiri di ambang pintu dengan tangan mengepal. Bu, ini kamar saya. Tolong hormati privasi saya. Bu Sundari menatapku dengan jijik. Kamar, ini rumah keluarga kami. Kamu cuma menumpang. Aku ingin tertawa pahit. Rumah ini kubeli dengan tabunganku sendiri. Tapi aku menahan diri. Belum waktunya. Hari berikutnya, Wulan memulai babak baru. Dia menyebar cerita ke seluruh kerabat bahwa aku sering keluar malam diam-diam. Itu bohong total. Aku pulang kerja jam 7, lalu langsung di rumah. Tapi gosip itu menyebar cepat. Beberapa kerabat mulai menatapku seolah aku perempuan tidak benar. Aku mencoba menjelaskan pada Pramana, tapi dia hanya berkata, "Sudah, jangan diladeni. Nanti juga reda sendiri." Dia tidak pernah membelaku. Tidak sekalipun. Puncaknya datang di hari ulang tahun Bu Sundari. Di depan semua tamu, dia berdiri dan mengumumkan bahwa dia berdoa agar Tuhan segera mengganti menantunya dengan yang lebih subur. Semua orang tertawa. Aku berdiri di sudut ruangan, memegang nampan. Seperti pembantu di rumahku sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar memutuskan. Aku tidak akan bertahan demi pernikahan yang sudah lama mati ini. Aku hanya butuh satu bukti. Dan beberapa hari kemudian, takdir memberikannya padaku. Inilah awal dari semuanya. Dan kalian belum tahu seberapa dalam kebohongan mereka. Beberapa minggu kemudian, aku menemukan sesuatu di laci meja kerja Pramana. Aku tidak sengaja. Aku hanya mencari buku tabungan untuk membayar cicilan rumah. Yang seperti biasa, ku bayar dari rekeningku sendiri. Laci paling bawah biasanya terkunci. Tapi hari itu kuncinya tertinggal di lubangnya. Aku membukanya untuk mencari buku tabungan. Tapi yang kutemukan adalah sebuah amplop coklat dari sebuah laboratorium klinik. Aku tidak tahu kenapa, tapi tanganku langsung tertarik untuk membukanya. Tanganku gemetar saat menarik kertas di dalamnya. Di dalamnya ada hasil pemeriksaan atas nama Pramana. Tanggalnya 6 bulan yang lalu. Aku membaca baris demi baris. Istilah medisnya rumit, tapi kesimpulannya jelas tertulis di bagian bawah. Aku membacanya 3 kali untuk memastikan aku tidak salah baca. Hasilnya jelas. Pramana yang memiliki masalah. Bukan aku, tidak pernah aku. Aku duduk perlahan di kursi kerjanya dengan kertas itu di tanganku. Jadi, ini jawabannya. Selama setahun lebih, aku dihina, dikaci. Disebut perempuan tidak berguna. Padahal, jawabannya ada di sini, di laci ini, di rumah ini. Selama berbulan-bulan, Pramana membiarkan ibunya menghinaku sebagai perempuan mandul. Padahal dia sudah memegang kebenaran ini di lacinya sendiri. Dia diam saat ibunya membawa dukun. Dia diam saat adiknya menertawakanku. Dia diam saat aku menatapnya meminta pembelaan. Dia diam demi melindungi harga dirinya sendiri sebagai laki-laki. Aku duduk lama sekali di kursi itu. Aku tidak menangis. Aku hanya merasa sangat dingin, seperti ada es yang mengalir di dadaku. Lalu, sesuatu di dalam diriku berubah. Sebuah keputusan terbentuk, tenang dan jernih. Aku tidak akan meledak. Aku tidak akan berteriak. Karena perempuan yang berteriak akan dianggap histeris. Dan suaranya akan diabaikan. Aku akan diam. Tapi diamku kali ini berbeda. Ini diam seorang akuntan yang sedang mengumpulkan bukti. Aku mengambil ponselku.
Aku memotret hasil itu dari berbagai sudut, memastikan setiap detail terbaca jelas. Nama, tanggal, nomor registrasi, tanda tangan dokter. Aku menyimpan salinannya di tempat yang hanya aku yang tahu. Lalu aku mengembalikan amplop itu ke laci, persis seperti semula. Aku mengunci laci dan mengembalikan kuncinya ke tempatnya. Aku belum tahu kapan, tapi aku tahu suatu hari kertas ini akan menjadi kunci dari segalanya. Aku memutuskan untuk diam dulu. Aku ingin melihat seberapa jauh mereka berani melangkah. Dan aku ingin tahu apakah Pramana, suamiku, akan punya keberanian untuk mengatakan yang sebenarnya, atau akan terus bersembunyi di balik kebohongan ibunya. Aku memberinya waktu. Diam-diam, aku berharap dia akan memilih jujur. Tapi mereka melangkah jauh lebih jauh dari yang kubayangkan. Seminggu kemudian, Bu Sundari mengadakan acara keluarga di rumah kami. Rumah yang kubeli dengan keringatku sendiri. Dia mengumpulkan semua kerabat, paman, bibi, sepupu Pramana dari kampung. Belasan orang memenuhi ruang tamu. Aku menyiapkan teh dan kue untuk mereka. Seperti tuan rumah yang baik. Aku pikir itu acara silaturahmi biasa. Ternyata itu sebuah sidang, dan aku adalah terdakwanya. Setelah semua orang duduk, Bu Sundari berdiri di tengah ruangan. Wajahnya serius, seperti hakim yang akan membacakan vonis. Keluarga, katanya lantang. Kita berkumpul hari ini untuk membahas masalah serius. Sudah 2 tahun Pramana menikah, tapi belum ada tanda-tanda keturunan. Semua mata menoleh padaku. Kita semua tahu siapa penyebabnya, lanjut Bu Sundari. Menantu saya ini tidak bisa memberi keturunan, dan keluarga kita butuh penerus. Aku berdiri di sudut ruangan, memegang nampan kosong. Wajahku panas. Tapi aku tetap diam. Seorang bibi tua berbisik, cukup keras untuk kudengar. Kasihan Pramana. Sudah sabar 2 tahun. Bibi yang lain menambahkan, memang perempuan karir begitu, sibuk kerja, lupa kodratnya jadi perempuan. Setiap kalimat seperti jarum yang menusuk. Tapi aku menahan diri. Wulan duduk di sudut dengan senyum kemenangan yang tidak dia sembunyikan. Dia menikmati setiap detik penghinaan ini. Bu Sundari melanjutkan, karena itu keluarga sudah mengambil keputusan. Pramana harus menceraikan menantu ini. Kami akan mencarikan istri baru yang bisa memberi keturunan. Ruangan riuh dengan persetujuan. Beberapa kerabat mengangguk-angguk. Aku menatap sekeliling. Semua mata memandangku dengan kasihan bercampur jijik. Seolah aku barang cacat yang harus dibuang. Aku menatap Pramana untuk terakhir kalinya. Dia duduk di antara ibunya dan kerabatnya, menunduk. Aku memberinya satu kesempatan terakhir. 1. Aku berharap, walau sedikit, dia akan berdiri dan mengatakan kebenaran yang dia simpan di lacinya. Mas, kataku tenang. Menembus keriuhan ruangan. Apa kamu yakin masalahnya ada pada saya? Ruangan mendadak hening. Mata Pramana bergetar. Dia tahu persis apa yang kumaksud. Dia tahu, aku tahu. Untuk sesaat. Aku melihat keraguan di wajahnya. Sebuah celah, kesempatan untuk jujur. Tapi lalu dia menunduk lebih dalam dan berkata pelan, "Sudahlah, Laras, jangan dipersulit keadaan." Saat itu, hatiku benar-benar mati untuknya. Bukan karena dia tidak mencintaiku, tapi karena dia memilih kebohongan demi kenyamanannya sendiri. Bahkan saat kebenaran bisa menyelamatkanku. Bu Sundari berdiri dan menunjuk pintu. Sudah, tidak ada gunanya bicara lagi. Keluar dari rumah ini sekarang. Kami tidak butuh menantu yang tidak berguna. Di luar, hujan turun deras. Petir sesekali menyambar. Aku ingin tertawa. Mereka mengusirku dari rumahku sendiri. Rumah yang sertifikatnya ada namaku. Rumah yang cicilannya kubayar dari gajiku. Tapi aku tidak berkata apa-apa tentang itu. Belum waktunya. Aku meletakkan nampan dengan tenang. Aku masuk ke kamar, mengambil satu koper kecil, dan memasukkan beberapa pakaian seadanya. Yang paling penting, aku memastikan ponselku, yang menyimpan salinan amplop coklat itu, ada di dalam tasku. Saat aku keluar, semua kerabat menatapku. Tidak ada satupun yang membelaku. Tidak ada satupun yang bertanya, apakah aku baik-baik saja? Aku berjalan menembus hujan menuju jalan. Air membasahi seluruh tubuhku dalam hitungan detik. Di belakangku,
Aku mendengar pintu rumah ditutup. Pintu rumahku sendiri ditutup di depan wajahku. Aku berhenti sejenak di tepi jalan, di bawah guyuran hujan. Aku tidak menangis. Aku justru merasa tenang. Yang aneh, karena saat itu aku tahu ini bukan akhir. Ini awal. Mereka pikir mereka sedang membuang sampah. Mereka tidak tahu. Mereka baru saja membuang berlian dan memungut kerikil. Aku menumpang di rumah sahabatku, Mbak Anin. Malam itu, Mbak Anin membukakan pintu dengan wajah terkejut melihatku basah kuyup. Dia langsung mengambil handuk dan membuatkanku teh hangat. Apa yang terjadi, Laras? Tanyanya cemas. Aku menceritakan semuanya dengan suara datar. Sidang keluarga, pengusiran, hujan. Mbak Anin menangis mendengarnya. Tapi aku tidak. Aku sudah selesai dengan air mata. Aku tidak menangis di depannya. Aku menangis nanti saat sendirian di kamar tamunya. Dan hanya sekali. Aku menangisi semua tahun yang terbuang. Aku menangisi perempuan yang dulu begitu sabar sampai lupa membela dirinya sendiri. Lalu aku berhenti menangis karena air mata tidak akan membayar cicilan dan tidak akan mengembalikan harga diriku. Keesokan paginya, aku bangun dengan kepala yang jernih. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, aku tahu persis apa yang harus kulakukan. Aku menelpon pengacaraku, Pak Surya. Aku sudah mengenalnya melalui pekerjaan dan aku mempercayainya. Aku menyampaikan 3 hal dengan tenang dan terstruktur, seperti menyusun laporan keuangan. Pertama, aku ingin proses cerai dimulai secepatnya. Aku tidak mau lagi terikat dengan laki-laki yang membiarkanku dihancurkan. Kedua, rumah Bintaro itu atas namaku, lengkap dengan bukti pembayaran cicilan dari rekeningku. Aku ingin mereka mengosongkannya sesuai hukum. Ketiga, aku punya bukti tentang kondisi medis sebenarnya, bukan untuk kupublikasikan sembarangan, tapi untuk melindungi diriku jika mereka mencoba memutarbalikkan fakta. Pak Surya terdiam sebentar di ujung telepon. Lalu dia berkata, Bu Laras, dengan dokumen-dokumen ini, posisi Anda sangat kuat. Mereka tidak punya dasar apapun. Hari itu juga, surat pemberitahuan resmi disiapkan dan dikirim ke rumah Bintaro. Isinya sederhana dan tegas. Rumah itu milik sah Larasati. Dibuktikan dengan sertifikat dan riwayat pembayaran. Penghuni lain diminta mengosongkannya dalam tempo yang ditentukan hukum. Reaksi mereka tidak butuh waktu lama. Bu Sundari menelpon dengan suara meledak-ledak. Dia memakiku. Dia menuduhku merebut rumah keluarga. Dia bilang, aku perempuan licik yang merencanakan ini sejak awal. Aku mendengarkan semua makiannya dengan tenang. Lalu aku menjawab dengan satu kalimat. Bu, silakan tanya pengacara ibu tentang siapa nama yang tertera di sertifikat. Semuanya hitam di atas putih. Tidak ada yang bisa diperdebatkan. Telepon ditutup dengan kasar dari seberang sana. Aku meletakkan ponselku dan menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, aku merasa bisa bernapas dengan lega. Beban yang selama ini menghimpit dadaku perlahan terangkat. Aku bukan lagi menantu yang bisa diusir di tengah hujan. Aku adalah Larasati, pemilik sah atas hidupku sendiri. Malam itu, aku duduk lama di kamar tamu Mbak Anin. Aku membuka ponselku dan menatap foto hasil tes yang kusimpan 2 tahun lalu. Aku tidak akan menggunakannya untuk balas dendam yang murahan. Aku tidak akan menyebarkannya ke media sosial seperti yang mungkin dilakukan orang lain. Bukti ini terlalu berharga untuk dihambur-hamburkan karena emosi sesaat. Aku akan menyimpannya sampai datang waktu yang tepat, sampai kebenaran benar-benar dibutuhkan untuk berbicara. Aku belajar satu hal penting dari pekerjaanku sebagai akuntan. Angka tidak pernah berbohong, dan dokumen yang benar selalu menang pada akhirnya. Yang dibutuhkan hanya kesabaran untuk menunggu momen yang tepat. Aku menutup ponselku dan tidur dengan tenang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku menyewa apartemen kecil di dekat kantor. Aku kembali fokus pada karirku. Hari-hari pertama setelah perceraian itu berat. Bukan karena aku merindukan Pramana, tapi karena aku harus belajar mempercayai diriku sendiri lagi. Selama 2 tahun, aku dibuat percaya bahwa aku kurang, bahwa
aku tidak cukup, bahwa ada yang salah denganku. Butuh waktu untuk menghapus suara-suara itu dari kepalaku. Tapi pekerjaan menyelamatkanku. Aku menenggelamkan diri dalam angka-angka, laporan, dan klien. Ternyata jauh dari rumah, penuh racun itu. Hidupku justru mekar. Dalam setahun, aku dipromosikan menjadi kepala keuangan. Atasanku bilang, dia tidak pernah melihat orang sefokus aku. Aku tersenyum dalam hati. Mereka tidak tahu. Fokus itu lahir dari luka yang harus kusembuhkan dengan kerja. Aku mulai mengelola tabungan dan investasiku dengan serius. Setiap rupiah, kucatat. Setiap keputusan keuangan, kupikirkan matang. Lalu aku membuka usaha kecil di sela waktu. Sebuah firma konsultan pembukuan untuk usaha kecil dan menengah. Banyak pemilik toko dan usaha keluarga yang kesulitan mengatur keuangan mereka. Aku membantu mereka. Dari mulut ke mulut, kliennya bertambah. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, firma kecilku punya beberapa karyawan. Aku yang dulu disebut tidak berguna, ternyata berguna bagi banyak orang. Aku tidak lagi punya waktu untuk memikirkan mereka. Tapi kabar tentang mereka tetap sampai kepadaku. Di bawah kerabat yang masih bersimpati padaku setelah menceraikanku. Pramana dan keluarganya buru-buru mencari pengganti. Wulan mengenalkan seorang perempuan pada kakaknya. Perempuan itu, kata mereka, pasti subur, pasti bisa memberi keturunan. Mereka menikah hanya beberapa bulan setelah aku pergi. Seolah 2 tahun pernikahan kami tidak pernah berarti apa-apa. Bu Sundari menggelar pesta besar, lagi-lagi demi gengsi. Dia ingin menunjukkan pada semua orang bahwa keluarganya baik-baik saja, bahwa membuangku adalah keputusan yang benar. Hutang di sana-sini hanya untuk pamer di hadapan tetangga. Aku mendengar semua itu, dan aku hanya tersenyum. Karena aku tahu satu hal yang mereka pura-pura lupakan. Amplop coklat itu masih tersimpan. Dan kebenaran tidak akan hilang hanya karena mereka menutup mata. Sebulan. 2 bulan. Setahun. Istri baru Pramana juga tidak kunjung hamil. Dan kali ini tidak ada menantu lain untuk disalahkan. Tekanan mulai berbalik ke dalam rumah itu sendiri. Aku mendengar dari kerabat lama bahwa rumah tangga Pramana mulai retak sejak bulan-bulan awal. Istri barunya, seorang perempuan bernama Maya, ternyata bukan tipe yang mudah ditekan. Setiap kali Bu Sundari menyinggung soal keturunan, Maya membalas dengan tajam. Suatu hari, Maya menuntut Pramana melakukan pemeriksaan bersama di klinik. Persis seperti yang dulu ku minta. Dan Pramana lagi-lagi menolak dengan alasan yang sama. Tidak perlu. Buang-buang uang. Tapi Maya tidak sepertiku dulu. Dia tidak mau diam, sementara perang dingin terjadi di rumah itu. Hutang pesta pernikahan mereka mulai ditagih. Bu Sundari, yang dulu sibuk pamer, sekarang sibuk menghindari telepon dari rentenir. Wulan, adik ipar yang dulu paling lantang menghinaku, kini harus ikut menanggung beban itu. Mereka pikir membuangku akan membuat hidup mereka lebih ringan. Ternyata akulah satu-satunya orang waras yang dulu menjaga keuangan rumah itu tetap rapi. Tanpa aku, semuanya berantakan dalam 2 tahun. Kabar lain juga sampai padaku. Bu Sundari mencoba meminjam uang ke sana-sini untuk menutup hutang pesta. Beberapa kerabat yang dulu hadir di sidang keluarga kini menghindar saat dia datang. Wulan, yang dulu bermimpi menikah dengan laki-laki kaya, mendapati reputasi keluarganya rusak. Calon-calon yang dia incar mundur satu persatu setelah mendengar cerita tentang keluarga itu. Mereka yang dulu begitu sibuk menjaga citra, kini menyaksikan citra itu hancur dari dalam. Dan yang paling pahit bagi mereka, semua itu terjadi bukan karena aku menyerang. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya pergi dan membiarkan kebenaran melakukan tugasnya. Sementara itu, hidupku berjalan ke arah yang sama sekali tidak kuduga. Aku bertemu Arya di sebuah acara amal yang diadakan kliennya. Aku hampir tidak datang malam itu. Aku lelah. Dan acara sosial bukan tempat favoritku. Tapi klienku memohon. Jadi aku hadir sebentar. Arya seorang dokter spesialis. Dia berdiri di sudut ruangan. Sama-sama terlihat ingin segera pulang sepertiku. Kami mulai mengobrol karena sama-sama menghindari panggung utama. Dia tenang, sopan,
dan mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Tidak ada percikan dramatis. Hanya percakapan yang nyaman. Seperti dua orang dewasa yang sama-sama sudah lelah berpura-pura. Kami bertemu lagi beberapa kali setelah itu. Selalu dengan cara yang sederhana. Makan siang, berjalan-jalan, berbicara tentang banyak hal. Suatu hari, aku memutuskan untuk jujur padanya. Aku menceritakan semuanya. Pernikahanku yang gagal, tuduhan mandul, Pengusiran di tengah hujan. bahkan amplop coklat itu. Aku pikir dia akan mundur. Banyak laki-laki yang tidak nyaman dengan perempuan yang punya masa lalu seberat itu. Tapi Arya hanya terdiam sejenak. Lalu dia berkata satu kalimat yang tidak pernah kulupakan. Yang membuangmu Sedang kehilangan banyak hal. Dan yang menemukanmu sedang sangat beruntung saat itu. untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Aku merasa benar-benar dilihat. Bukan sebagai rahim yang harus produktif. Tapi sebagai manusia. Kami menikah setahun kemudian dengan acara yang sederhana dan hangat. Hanya keluarga dekat dan beberapa sahabat. Tanpa gengsi, tanpa pamer, tanpa hutang. Mbak Anin, sahabat yang menampungku. Malam aku diusir dulu, menangis bahagia di pernikahanku. Dan beberapa bulan setelahnya, 2 garis itu muncul di alat tes. Aku menatap alat tes itu lama sekali, tidak percaya. Lalu, aku mengulanginya 2 kali, 3 kali. Hasilnya tetap sama. Aku hamil secara alami, tanpa drama, tanpa tuduhan, tanpa harus membuktikan apapun pada siapapun. Ternyata rahimku tidak pernah dingin. Yang dingin selama ini adalah hati orang-orang di sekitarku dulu. Arya menggenggam tanganku saat dokter mengonfirmasi kehamilanku. Matanya berkaca-kaca. "Terima kasih," bisiknya. Bukan padaku, "Tapi pada Tuhan," kupikir. Dan disitulah aku menyadari sesuatu. Tuhan tidak menghukum mereka dengan tanganku. Tuhan hanya membiarkan kebenaran tumbuh perlahan. Sampai ia tidak bisa lagi disembunyikan. Karma bukan tentang aku membalas mereka. Karma adalah ketika setiap orang akhirnya menuai apa yang mereka tanam. Mereka menanam kebohongan. Aku menanam kesabaran yang tidak kuduga. Kebenaran itu akan terbuka justru hari ini. Di ruang tunggu rumah sakit ini, kembali ke pagi ini, Bu Sundari menatapku dengan mata membelalak. Dia menyenggol lengan Pramana. Itu Laras, desisnya. Pramana mengangkat wajahnya saat melihatku. Tubuhnya menegang. Aku duduk dengan tenang. Beberapa kursi dari mereka. Aku tidak menyapa. Aku hanya membuka majalah dan berpura-pura membaca. Bu Sundari tidak tahan. Dia bangkit dan menghampiriku. "Sedang apa kamu di sini?" tanyanya tajam. Persis kalimat yang dulu dia pakai untuk mengusirku. Aku mengangkat wajah dan tersenyum tipis. Memeriksakan kehamilan saya. "Bu, sudah 12 minggu. Wajah Bu Sundari berubah. "Kehamilan? Kamu hamil?" "Iya, Bu," jawabku tenang. Ternyata saya tidak pernah mandul. Wulan, yang ternyata ikut datang dan baru kembali dari toilet. Mendengar kalimat itu, wajahnya memerah. "Itu pasti bohong," katanya keras. "Atau itu anak dari laki-laki lain. Dasar perempuan murahan." Beberapa orang di ruang tunggu menoleh. Aku tidak naik darah. Aku justru semakin tenang. "Wulan," kataku, "saya menikah secara resmi dengan suami saya. Anak ini anak yang sah. Tapi terima kasih. Kamu baru saja mengingatkan saya pada satu pertanyaan lama." Aku menatap Pramana. "Mas, kamu sudah berapa lama menikah lagi?" "Hampir 2 tahun, kan?" "Sudah punya anak?" Wajah Pramana memucat. Ruangan menjadi sangat hening. Bu Sundari membentak. "Itu bukan urusanmu." Istri Pramana yang sekarang sedang berproses. "Beda dengan kamu yang memang mandul." Aku menarik napas. Inilah saatnya. Aku membuka tasku perlahan. Aku mengeluarkan sebuah map coklat. Tanganku tidak gemetar sama sekali. Aku sudah menunggu momen ini selama 2 tahun. "Bu, 2 tahun yang lalu, Ibu mengusir saya di tengah hujan karena menuduh saya mandul. Hari ini, saya ingin mengembalikan sesuatu
yang sebenarnya milik keluarga ibu. Aku meletakkan selembar kertas di atas meja di antara kami. Itu salinan hasil tes Pramana. Tanggalnya jelas, 6 bulan sebelum dia menceraikanku. Silakan baca, Bu. Hasil ini sudah ada di tangan Mas Pramana, di laci mejanya, jauh sebelum ibu mengusir saya. Bu Sundari menyambar kertas itu. Matanya bergerak cepat membaca baris demi baris. Aku melihat wajahnya berubah dari sombong menjadi bingung, lalu menjadi pucat pasi. Ini palsu. Suaranya tercekat. Tidak palsu, Bu. Kataku tenang. Ada nama laboratoriumnya, ada nomor registrasinya, ada tanda tangan dokter penanggung jawabnya. Dan jika ibu masih ragu, kita bisa minta Mas Pramana melakukan tes ulang sekarang juga. Rumah sakit ini punya fasilitasnya. Hasil seperti ini tidak berubah dalam 2 tahun. Bu Sundari menatap anaknya. Pramana, ini bohong, kan? Katakan ini bohong. Pramana tidak menjawab. Wajahnya menunduk dalam-dalam. Diam itu lebih keras daripada teriakan apapun. Pramana berdiri tiba-tiba. Wajahnya pucat pasi. Hentikan. Laras. Cukup. Cukup. Aku menatapnya. Suaraku tetap tenang, tapi setiap kata kuucapkan dengan jelas. Mas, selama 2 tahun saya dicap sebagai perempuan mandul oleh seluruh keluargamu. Saya dihina di depan kerabat. Saya diperlakukan seperti pembantu di rumah saya sendiri. Saya diusir di tengah hujan seperti sampah. Aku berhenti sejenak. Dan selama itu, kamu tahu kebenarannya. Kertas ini ada di lacimu. Kamu memilih diam dan membiarkan ibumu menghancurkan harga diriku hanya untuk menyelamatkan harga dirimu sendiri. Sekarang kamu minta saya berhenti. Pramana membuka mulutnya, tapi tidak ada kata yang keluar. Aku menoleh pada Bu Sundari. Bu, selama ini ibu sibuk menyalahkan menantu. Ibu membawa dukun. Ibu menggelar sidang keluarga. Ibu mengusir saya. Padahal jawabannya ada pada anak ibu sendiri. Sepanjang waktu, Bu Sundari terlihat seperti kehilangan tenaga di kakinya. Dan Bu, lanjutku, istri baru Mas Pramana tidak hamil bukan karena dia. Sama seperti saya dulu. Ibu sudah salah menyalahkan 2 perempuan. Berapa lagi yang harus ibu hancurkan sebelum ibu mau melihat kebenaran? Bu Sundari terhuyung dan jatuh terduduk di kursi. Tubuhnya gemetar. Wulan berdiri membeku, mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara keluar. Beberapa orang di ruang tunggu sudah berhenti berpura-pura tidak mendengar. Mereka menyaksikan semuanya. Wulan akhirnya menemukan suaranya. Kamu sengaja datang ke sini untuk mempermalukan kami. Aku menggeleng pelan. Tidak. Wulan, aku datang ke sini untuk memeriksakan kandunganku. Kalian yang kebetulan ada di sini. Aku hanya menjawab pertanyaan yang ibumu ajukan tadi. Aku menatap Wulan lurus. Kamu yang dulu paling sering bilang, aku mandul, Wulan. Kamu yang menyebar gosip kalau aku perempuan tidak benar. Sekarang lihat, siapa yang sebenarnya menyembunyikan kebohongan selama ini? Wulan tidak bisa menjawab. Air mata mulai menggenang di matanya. Bukan karena sedih, tapi karena malu. Saat itulah pintu ruang tunggu terbuka. Arya masuk. Masih mengenakan jas dokternya. Papan namanya terlihat jelas di dada. Dia berjalan ke arahku dengan tenang dan berdiri di sampingku. Maaf, lama. Sayang, katanya lembut sambil meletakkan tangannya di bahuku. Lalu dia menatap ketiga orang itu. Ada masalah. Bu Sundari mengangkat wajahnya. Dia menatap Arya, lalu menatap jas dokter dan papan namanya. Wajahnya berubah pucat untuk kesekian kalinya karena dia mengenali nama itu. Arya adalah dokter spesialis yang cukup dikenal di kota ini, bukan orang sembarangan. Aku bisa melihat perhitungan berputar di kepala Bu Sundari. Dalam sekejap, gambaran tentangku berubah total di matanya. Dari menantu mandul yang dibuang di tengah hujan, menjadi istri seorang dokter terhormat, sedang mengandung anak yang sah, dengan hidup yang jauh lebih baik daripada keluarga yang membuangnya. Dan keluarganya sendirilah yang selama ini menyimpan rahasia kemandulan itu. Tidak ada masalah, Mas, kataku pada Arya sambil tersenyum tenang. Kami hanya kebetulan bertemu kenalan lama.
Arya mengangguk sopan pada mereka. Meski dia sudah tahu siapa mereka dari ceritaku. Aku berdiri. Aku merapikan mantelku perlahan. Lalu aku menatap Bu Sundari untuk terakhir kalinya. Bu Sundari, kataku. Saya tidak datang untuk membalas dendam. Saya sudah lama berhenti menyimpan dendam. Karena itu, hanya akan meracuni anak yang saya kandung. Saya datang ke sini untuk memeriksakan anak saya. Tapi karena ibu yang bertanya, sekarang ibu sudah tahu jawabannya. Aku berhenti. Yang saya minta hanya satu, berhenti menghancurkan perempuan lain dengan tuduhan yang ibu sendiri tidak pernah berani buktikan. Bu Sundari tidak menjawab. Dia hanya menunduk, memegang kertas hasil tes itu dengan tangan gemetar. Aku menggandeng tangan Arya. Kami berjalan menuju ruang periksa. Di belakangku, aku mendengar Wulan mulai terisak. Dan suara Bu Sundari yang membentak Pramana dengan kalimat yang dulu dia tujukan padaku. Kenapa kamu menyembunyikan ini? Kenapa kamu membohongi ibu selama ini? Kenapa kamu biarkan semua ini terjadi? Aku tidak menoleh ke belakang. Roda sudah berputar penuh. Di ruang periksa, Arya menggenggam tanganku saat layar USG menyala. Detak jantung kecil itu terdengar memenuhi ruangan. Cepat, kuat, penuh kehidupan. Air mataku jatuh. Tapi kali ini, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ini adalah air mata bahagia. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, kabar demi kabar sampai kepadaku. Pernikahan kedua Pramana berakhir. Maya, istrinya, menggugat cerai begitu tahu yang sebenarnya. Dia mendatangi laboratorium dan memaksa Pramana melakukan tes ulang di hadapannya. Hasilnya sama. Dia merasa ditipu, persis seperti aku dulu. Bedanya, Maya tidak mau membuang waktu bertahun-tahun. Dia langsung pergi. Bu Sundari jatuh sakit karena malu. Cerita tentang keluarganya menyebar di lingkungan tempat tinggalnya. Tetangga yang dulu dia pamerkan kemewahannya, kini berbisik-bisik di belakangnya. Gengsi yang dia jaga mati-matian runtuh dalam sekejap. Wulan, yang selalu merasa keluarga itu miliknya, harus menghadapi kenyataan pahit. Hutang pesta pernikahan kakaknya yang belum lunas kini menjadi beban keluarga. Tidak ada lagi menantu kaya untuk dimintai bantuan. Tidak ada lagi akuntan yang menjaga keuangan rumah tetap rapi. Dan rumah Bintaro itu sudah lama kosong. Mereka mengosongkannya sesuai proses hukum. Setelah pengacaraku menunjukkan bahwa sertifikatnya memang atas namaku. Aku tidak menjualnya, aku menyewakannya pada sebuah keluarga muda yang baik. Uang sewanya aku tabung untuk pendidikan anakku kelak. Suatu hari, beberapa bulan setelah anakku lahir, Pramana datang ke kantorku. Sekretarisku memberitahuku ada tamu. Saat aku keluar, aku hampir tidak mengenalinya. Dia tampak jauh lebih tua dari usianya. Rambutnya mulai beruban, bahunya membungkuk. Dia berdiri di depan mejaku dan berkata pelan, "Laras, maafkan aku. Aku salah besar." Aku menatapnya cukup lama. Aku menunggu sesuatu muncul di dalam diriku. Marah, benci, dendam, atau bahkan kepuasan. Tapi tidak ada apa-apa. Hanya ketenangan. Mas Pramana, kataku akhirnya. Saya sudah memaafkan. Tapi bukan untuk Mas. Saya memaafkan untuk diri saya sendiri. Supaya saya bisa berjalan ringan tanpa beban kebencian. Dia mengangkat wajahnya. Mungkin berharap aku akan menawarkan sesuatu lebih. Tapi memaafkan bukan berarti melupakan. Lanjutku. Dan memaafkan tidak berarti kita kembali. Apa yang Mas hancurkan 2 tahun lalu tidak bisa dibangun ulang. Pramana terdiam. Lalu dia bertanya, suaranya nyaris berbisik. Apa kamu bahagia sekarang? Aku tersenyum tipis. Iya, Mas. Sangat bahagia, dan itu bukan karena saya membalas siapapun, tapi karena saya berhenti menunggu pengakuan dari orang yang tidak pernah berani jujur. Aku berdiri. Pulanglah, urus ibumu. Dia membutuhkanmu sekarang. Itu tanggung jawabmu, bukan tanggung jawab saya lagi. Pramana menunduk. Matanya basah. Lalu dia mengangguk pelan dan berbalik pergi. Aku menatap punggungnya yang menghilang di balik pintu. Untuk terakhir kalinya. Aku tidak merasa menang, aku hanya merasa, akhirnya, semuanya
selesai. Malam itu aku pulang ke rumah yang hangat. Arya sudah menungguku dengan makan malam sederhana. Ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi. Aroma masakan rumah memenuhi udara. Anakku tertidur di ayunannya. Wajahnya damai. Tidak tahu apa-apa tentang badai yang pernah mendahuluinya. Aku duduk dan mengusap kepala kecilnya dengan lembut. Arya duduk di sampingku. Kami makan dalam diam yang nyaman. Bukan diam yang menekan seperti dulu, tapi diam dua orang yang merasa cukup. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah menghakimi seseorang tanpa kebenaran di tangan. Dan jangan pernah diam saat orang yang kau cintai dihancurkan. Hanya demi menyelamatkan harga dirimu sendiri. Karena diam di saat yang salah. Sama jahatnya dengan tindakan yang salah. Di luar sana, ada banyak perempuan yang pernah berada di posisiku dulu. Dituduh, direndahkan, dibuang. Padahal mereka tidak bersalah sama sekali. Mereka diam karena takut. Mereka bertahan karena berpikir itu kewajiban mereka. Mereka menyalahkan diri sendiri atas kesalahan yang bukan milik mereka. Aku ingin kalian tahu satu hal. Nilai kalian tidak ditentukan oleh orang yang membuang kalian. Nilai kalian tidak hilang hanya karena ada yang gagal melihatnya. Berlian yang dibuang ke lumpur tetaplah berlian. Yang membuangnya hanya membuktikan bahwa dia tidak pernah tahu cara mengenali nilai. Ada juga banyak laki-laki seperti Pramana di luar sana yang tahu kebenaran, tapi memilih diam karena takut kehilangan muka. Ketakutan itu akhirnya menghancurkan mereka sendiri. Lebih parah daripada kebenaran yang mereka takuti. Dan ada pula para ibu seperti Bu Sundari, yang begitu sibuk menjaga gengsi di mata orang lain, sampai lupa menjaga hati orang-orang di dalam rumahnya sendiri. Mereka membangun istana dari gengsi, lalu menyaksikannya runtuh karena kebohongan yang mereka pelihara. Hari ini, aku bahagia, bukan karena mereka jatuh. Aku tidak pernah benar-benar menikmati kejatuhan siapapun. Aku bahagia karena aku berhasil bangkit dan menemukan hidup yang jauh lebih layak daripada yang pernah mereka berikan padaku. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, membalas dengan kebencian atau berjalan maju dengan kepala tegak dan hati yang sembuh. Aku memilih berjalan maju dan ternyata di depan sana ada masa depan yang jauh lebih cerah dari yang pernah kubayangkan. Jika kalian sedang berada di tengah badai seperti aku dulu, percayalah. Kebenaran punya caranya sendiri untuk muncul ke permukaan. Tugas kalian hanya bertahan, menjaga harga diri, dan tidak kehilangan diri kalian sendiri di tengah jalan. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Ibu mertua menjahit mulutku dengan kalimat, anak yang baru melahirkan tidak boleh banyak menuntut. Lalu, tangannya mendorong dadaku dan punggungku membentur tepi tangga. 3 hari kemudian, saat mereka pikir aku sudah hancur, mereka datang ke rumah sakit untuk menertawakanku. Tapi ranjang itu kosong. Dan di rumah, ketika pintu kamar bayi terbuka, mereka membeku melihat layar kecil yang masih menyala. Halo sahabat, selamat datang kembali di kanal Cerita Kita. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, tinggalkan satu kata di kolom komentar. Dan temani saya sampai kalimat terakhir. Karena malam itu, di lantai dingin kamar bayi, saya belajar satu hal. Orang yang paling tega justru memberi saya senjata mereka sendiri tanpa mereka sadari. Nama saya Anindya Maheswari, 31 tahun. Saya seorang dokter umum di sebuah klinik swasta di kawasan Bintaro. Sudah 5 tahun saya mengenakan jas putih itu. Dan 7 bulan terakhir, saya juga mengenakan sesuatu yang lebih berat. Status sebagai ibu baru. Anak saya, Kavin, lahir prematur dan butuh perhatian 24 jam. Saya pikir dengan profesi ini, saya cukup kuat. Saya bisa membaca hasil ronsen, bisa menahan tangan yang gemetar saat menjahit luka pasien. Tapi, tidak ada satupun buku kedokteran yang mengajari saya cara bertahan di rumah sendiri. Suami saya, Damar Prasetya, 34 tahun, pegawai bank yang ramah di luar dan bisu di dalam. Saya mengenalnya 6 tahun lalu dan saya jatuh cinta pada caranya tersenyum. Sekarang, senyum itu
hanya muncul untuk ibunya. Ibu mertua saya, Bu Hartati, 59 tahun. Perempuan dengan suara yang bisa membuat seisi rumah terdiam. Dia tinggal bersama kami sejak Kavin lahir. Katanya, untuk membantu. Tapi bantuan itu berubah menjadi kekuasaan dalam waktu 1 minggu. Lalu ada adik ipar saya, Sekar, 29 tahun, belum menikah, dan menganggap rumah kami seperti hotel pribadinya. Setiap kata Bu Hartati, dia amini. Setiap kesalahan saya, dia besar-besarkan. Bapak mertua sudah lama tiada, maka di rumah itu hanya ada saya, melawan 3 orang yang berbagi satu darah, dan 1 bayi mungil yang belum tahu apa-apa. Rumah kami ada di Bintaro. Rumah 2 lantai yang dulu saya cicil setengahnya dari gaji saya sendiri. Setiap ubinnya, saya ikut membayar. Tapi sejak Bu Hartati datang, saya merasa seperti penyewa yang menunggak. 3 tahun lalu, pernikahan kami masih hangat. Damar masih mengantar saya ke klinik setiap pagi. Dia masih menyimpan kopi saya di termos. Saya pikir inilah hidup yang saya pilih dengan benar. Fetak pertama muncul saat saya hamil. Bu Hartati datang berkunjung, dan dia tidak suka cara saya mengatur dapur. "Dokter kok tidak bisa masak?" katanya sambil tertawa. Damar hanya diam. Diamnya itu yang kemudian saya pelajari adalah bentuk persetujuan. Saat Kavin lahir prematur, semuanya berubah. Bu Hartati pindah ke rumah kami. Dia bilang, "Anak prematur butuh tangan berpengalaman." Saya, ibunya, tiba-tiba dianggap tidak mampu mengurus anak saya sendiri. Tapi sebenarnya retakan terdalam sudah terjadi setahun sebelumnya. Saat itu, saya sedang hamil anak pertama. Suatu malam di dapur, saya berdebat kecil dengan Bu Hartati soal cara memasak. Dia naik pitam dan mendorong bahu saya. Saya terhuyung, menabrak sudut meja. 2 hari kemudian, saya kehilangan kandungan. Tidak ada yang mengakui hubungan keduanya. Damar bahkan menyalahkan saya. Katanya saya terlalu stres karena pekerjaan. Selama setahun penuh, saya hidup dengan rasa bersalah yang dia tanamkan. Saya pikir sayalah yang membunuh anak saya sendiri. Baru setelah malam di tangga itu, saya berani jujur pada diri sendiri. Keguguran itu bukan salah saya. Itu adalah kekerasan pertama yang berhasil mereka sembunyikan di balik kata kecelakaan. Dan saya bersumpah, kali ini tidak akan ada lagi kebenaran yang terkubur. Setiap kali saya menggendong Kavin, Bu Hartati merebutnya. "Caramu salah. Lehernya bisa patah." Setiap kali saya memberi ASI, dia berkomentar, "Susumu kurang. Anak ini kelaparan." Perlahan, saya mulai meragukan diri sendiri. Saya yang dokter, saya yang tahu cara merawat bayi prematur lebih baik dari siapapun di rumah itu. Tapi suara saya menjadi semakin kecil, sampai hampir tak terdengar. Suatu malam, Kavin demam. Saya tahu itu hanya demam ringan pasca imunisasi. Saya ingin memberinya paracetamol sesuai dosis. Tapi Bu Hartati menamparkan tangan saya. "Jangan racuni cucuku dengan obat kimia," teriaknya. Dia memaksakan ramuan tradisional yang tidak jelas asalnya. Saya melawan untuk pertama kalinya. "Bu, saya dokter. Saya tahu apa yang saya lakukan." Bu Hartati menatap saya dengan mata yang dingin. "Di rumah ini, gelarmu tidak berarti apa-apa," katanya pelan. "Kamu hanya istri anakku dan istri yang baik menurut." Damar pulang malam itu. Saya berharap dia membela saya, tapi dia hanya menghela napas. "Anin, Ibu cuma sayang sama Kavin. Kamu jangan keras kepala." Saat itu, sesuatu di dalam dada saya retak. Bukan suara, tapi saya merasakannya jelas. Hari-hari setelah itu menjadi lebih buruk. Bu Hartati mulai mengontrol setiap rupiah. Gaji saya, dia minta untuk dikelola bersama. Kartu ATM saya, dia simpan biar tidak boros. Saya, seorang dokter yang berpenghasilan sendiri, tiba-tiba harus meminta uang untuk membeli popok anak saya. Saya mencoba bicara dengan Damar. "Mas, ini uang saya. Kenapa harus dipegang ibu?" Damar menjawab tanpa menatap saya. "Ibu lebih pandai mengatur.
Sudahlah, jangan ribut soal uang. Sekar, adik ipar saya, menambah luka itu. Dia sering datang membawa daftar belanja, tas mahal, sepatu baru. Semuanya dibayar dari rekening keluarga. Saat saya protes, dia tertawa. Mbak iri ya, makanya jangan cuma jadi dokter klinik kecil. Puncaknya datang suatu sore. Saya menemukan map dokumen rumah dipindahkan dari lemari saya. Akta rumah Bintaro yang setengahnya saya cicil. Sekarang dipegang Bu Hartati. Ini untuk keamanan, katanya. Kalau terjadi apa-apa, rumah harus tetap di tangan keluarga Prasetya. Saya menatap akta itu dan menyadari bahwa mereka sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar dari sekedar penghinaan. Mereka ingin merampas segalanya yang saya miliki. Malam itu, saya mencoba bicara dengan Damar tentang akta itu. Mas, rumah itu setengahnya aku yang bayar. Kenapa harus ibu yang pegang? Damar menatap saya dengan dingin. Amin. Kamu istri. Apa yang kamu miliki, milik keluarga ini juga. Jangan hitung-hitungan. Saya terdiam. Di mata mereka, saya bukan istri. Saya adalah sumber yang harus dikuras sampai habis. Saya mencoba menyimpan satu fotokopi akta itu diam-diam. Tapi Sekar memergoki dan langsung melapor ke ibunya. Bu Hartati merampas fotokopi itu, lalu merobeknya di depan saya. Jangan coba-coba licik, desisnya. Di rumah ini, tidak ada satupun yang menjadi milikmu. Saat itu, saya berhenti melawan secara terbuka. Karena saya sadar, perang ini tidak bisa dimenangkan dengan teriakan. Hanya dengan bukti yang tersembunyi rapi. Suatu pagi, saya bangun dengan kepala pusing. Saya butuh berobat. Tapi dompet saya kosong. Saya menemukan dompet itu di laci Bu Hartati. Dan isinya sudah berpindah ke tasnya. Untuk apa dokter sakit? Katanya santai. Obati diri sendiri saja. Kamu kan pintar. Saya berdiri di dapur dengan kepala berdenyut. Dan menyadari bahwa di rumah ini bahkan hak untuk sakit pun harus saya minta. Minggu berikutnya, ada kejadian yang membuat saya nyaris kehilangan kendali. Kavin batuk di malam hari, dan saya tahu dia butuh nebulizer. Saya punya alatnya, sisa dari klinik. Tapi Bu Hartati menyembunyikannya. Anak ini cuma masuk angin. Jangan dimanja dengan alat-alat itu, katanya. Sepanjang malam, saya menahan diri untuk tidak meledak sambil mendengar napas anak saya yang berat. Pagi harinya, saya membawa Kavin diam-diam ke klinik tempat saya bekerja. Dokter anak di sana, teman lama saya, memeriksanya dan berkata serius, Amin, ini sudah mengarah ke bronkiolitis ringan. Untung kamu cepat bawa. Saya pulang dengan rasa lega bercampur amarah. Anak saya hampir celaka karena di rumah sendiri. Saya bahkan tidak punya kuasa atas kesehatannya. Saat saya tiba di rumah, Sekar menyambut dengan ekspresi sinis. Wah, drama lagi. Bawa anak ke klinik cuma buat pamer kamu dokter, ya. Saya menatapnya, lalu memilih diam. Tapi di dalam sesuatu sedang berubah. Diam saya bukan lagi diam orang yang kalah. Diam saya adalah diam orang yang sedang mengumpulkan setiap potongan bukti hari demi hari. Penghinaan kecil menumpuk. Bu Hartati mengundang teman-teman arisannya dan di depan mereka dia berkata, menantu saya ini dokter, tapi mengurus suami saja tidak becus. Tawa memenuhi ruang tamu. Saya menyajikan teh dengan tangan yang gemetar menahan malu. Sekar memotret saya diam-diam, lalu menyebarkannya ke grup keluarga dengan caption yang merendahkan. Lalu datang momen lebaran. Rumah kami dipenuhi sanak saudara dari kampung. 20 orang lebih, menginap selama seminggu. Dan semua beban jatuh ke pundak saya. Memasak untuk 20 orang, mencuci tumpukan piring. Sementara Bu Hartati duduk memamerkan menantu dokternya yang melayani mereka. Saya baru saja melahirkan 7 bulan lalu. Badan saya belum pulih, tapi tidak ada yang peduli. Salah satu kerabat, seorang bibi tua, sempat berbisik pada saya. Nak, kamu kelihatan capek sekali, istirahatlah. Tapi sebelum saya menjawab, Bu Hartati menyahut keras. Capek apa? Dia kan masih muda. Lagi pula, ini sudah kewajibannya sebagai menantu. Bibi itu hanya menunduk, tidak berani membela. Saat itu,
saya sadar di rumah ini. Bahkan rasa iba pun tidak boleh tumbuh. Malam terakhir Lebaran, saat saya membereskan dapur sendirian, pada pukul 2 dini hari, saya menangis tanpa suara. Bukan karena lelah fisik, tapi karena saya tahu hidup ini akan terus begini. Kecuali saya melakukan sesuatu. Dan di tengah tangis itu, untuk pertama kalinya, saya berpikir, bukan tentang bagaimana bertahan, tapi tentang bagaimana keluar. Saya menelan semuanya. Demi Kavin, saya pikir kalau saya bertahan, suatu hari akan membaik. Saya salah. Kesabaran saya di mata mereka hanya tanda bahwa saya bisa diinjak lebih dalam. Tapi malam itu ada satu hal yang tidak mereka tahu. Di kamar bayi, di atas lemari, ada sebuah kamera pengawas mungil. Saya memasangnya 3 bulan lalu untuk memantau Kavin dari klinik. Kamera itu merekam segalanya 24 jam ke ponsel saya dan ke server cloud yang hanya saya yang punya kuncinya. Saya hampir lupa kamera itu ada sampai malam ketika semuanya meledak. Hari itu hari Sabtu. Kavin rewel sejak pagi dan saya kelelahan setelah jaga malam di klinik. Saya hanya ingin menggendong anak saya dengan tenang. Tapi Bu Hartati merebutnya lagi, dan kali ini dia menggendong Kavin dengan cara yang salah. Kepalanya tertekuk. "Bu, hati-hati. Topang lehernya," kata saya panik. Bu Hartati menoleh dengan wajah merah. "Beraninya kamu mengajari aku. Aku sudah membesarkan 3 anak." Dia menyerahkan Kavin dengan kasar ke pelukan saya, lalu mengangkat tangannya. Tamparan itu mengenai pipi saya. Keras. Kavin menangis kencang di dada saya. Saya memunggungi Bu Hartati untuk melindungi bayi saya. Dan saat itulah dia mendorong punggung saya. Saya kehilangan keseimbangan di dekat tangga. Untuk menyelamatkan Kavin, saya memutar tubuh dan punggung saya yang membentur tepi anak tangga. Rasa sakit menjalar, seperti sengatan listrik. Tapi Kavin selamat. Bayi saya di pelukan saya hanya menangis tanpa terluka. Saya tersungkur. Kaki saya tidak bisa digerakkan dengan benar. Sekar berdiri di ambang pintu, merekam dengan ponselnya sambil tertawa. "Ih, lebay banget sih, Mbak. Jatuh sendiri aja drama." Saya mengangkat kepala, mencari satu wajah. Damar. Dia baru pulang, berdiri di tangga, menatap saya dari atas. "Ada apa lagi sih? Ribut-ribut," katanya dingin. "Mas, punggungku. Tolong bawa aku ke rumah sakit," kata saya dengan suara gemetar. Damar menatap punggung saya yang jelas tidak bisa tegak, lalu menatap ibunya. Bu Hartati berkata cepat, "Dia jatuh sendiri. Sengaja biar kamu kasihan." Damar menghela napas, dan kalimat yang keluar dari mulutnya mematahkan sisa cinta terakhir di hati saya. "Anin, bisa nggak sih kamu nggak bikin masalah terus? Ini sudah malam. Besok pagi saja kalau memang sakit." Dia membersihkan tangannya di celana, seolah baru menyentuh sesuatu yang kotor. Lalu dia menggendong Kavin dari pelukan saya, menyerahkannya ke Bu Hartati, dan berbalik. "Biar ibu yang jaga Kavin. Kamu istirahat saja di bawah." Suara langkah mereka menjauh ke ruang makan. Saya mendengar sendok beradu dengan piring. Mereka makan malam, sementara saya terbaring di lantai. Tidak bisa bangun. Saya mendengar suara mereka dari ruang makan. "Bu, nggak apa-apa kan tadi?" Suara Damar. "Tenang, perempuan begitu. Didiamkan 2 hari, juga jinak lagi," jawab Bu Hartati. Lalu suara Sekar. "Untung aku rekam, biar kalau dia macam-macam ada bukti, dia cuma cari perhatian." Kata-kata itu seperti pisau. Tapi anehnya, di tengah rasa sakit, kepala saya justru menjadi jernih. Sekar merekam. Dia pikir rekaman itu senjata mereka. Dia tidak tahu ada kamera lain di kamar bayi yang merekam dari sudut yang sama sekali berbeda. Sudut yang menunjukkan kebenaran. Saya memejamkan mata. Air mata mengalir. Tapi bukan karena putus asa. Saya sedang menghitung. Punggung. Kemungkinan retak vertebra ringan. Kaki. Mati rasa sementara karena saraf terjepit. Saya dokter. Saya tahu persis seberapa parah luka saya.
Dan saya tahu, luka ini akan menjadi bukti. Ponsel saya ada di dalam tas, di ruang keluarga. Terlalu jauh untuk saya raih. Tapi saya tidak menyerah, sedikit demi sedikit. Saya menyeret tubuh saya di lantai keramik yang dingin. Setiap gerakan mengirim gelombang sakit baru. Tapi saya terus bergerak. 10 meter terasa seperti 1 kilometer. Saat saya mencapai tas saya, tangan saya gemetar. Saya mengambil ponsel. Dan dengan sisa tenaga, saya menelpon satu nomor. Bukan polisi. Belum. Saya menelpon tetangga sebelah, Bu Ratna. Seorang perawat yang sudah pensiun. Bu Ratna, tolong. Bisik saya. Saya jatuh. Saya tidak bisa bergerak. Tolong jangan beritahu keluarga suami saya. Bu Ratna datang dalam 5 menit. Dia masuk lewat pintu samping yang tidak terkunci. Saat dia melihat saya tergeletak di lantai, wajahnya berubah. Ya Tuhan. Anin, ini pasti ulah mereka lagi, bisiknya. Dia tahu. Seluruh komplek tahu. Tapi tidak ada yang berani bicara. Bu Ratna memanggil ambulans diam-diam. Saat ambulans datang, Bu Hartati dan Damar baru keluar dari ruang makan. Mau kemana dia? Teriak Bu Hartati. Bu Ratna berdiri menghalangi. Dia ke rumah sakit. Dan kalau Bu menghalangi, saya yang akan menelpon polisi sekarang juga. Mereka diam. Bukan karena peduli, tapi karena di depan tetangga, Citra adalah segalanya. Bu Hartati menggendong Kavin erat-erat, seolah hendak menunjukkan bahwa anak itu miliknya. Saya menatap Kavin sekali lagi sebelum pintu ambulans tertutup. Mama akan kembali untukmu. Nak, bisik saya dalam hati. Dan saat itu, kita tidak akan sendiri lagi. Di unit gawat darurat, lampu putih menyilaukan mata saya. Seorang dokter muda memeriksa saya, dan dahinya berkerut saat melihat luka di punggung dan kaki saya. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanyanya pelan. Di mana keluarga Anda? Saya tidak punya keluarga di sini, jawab saya. Lalu, dengan suara yang lebih tegas dari yang saya kira, saya menambahkan. Suami saya membiarkan saya di lantai sepanjang malam, dan ibunya yang mendorong saya. Dokter itu langsung berkata, ini kasus kekerasan. Saya akan panggil polisi. Saya mengangkat tangan, mencegahnya. Belum. Tolong, jangan sekarang. Saya butuh semuanya tercatat dulu. Setiap luka, setiap foto. Setiap hasil ronsen, dengan tanggal dan waktu. Dokter itu menatap saya bingung. Tapi saya tahu apa yang saya lakukan. Saya bukan pasien biasa yang panik. Saya dokter yang sedang membangun berkas. Catat semuanya secara medis, kata saya. Itu yang paling penting sekarang. Hasil pemeriksaan keluar keesokan paginya. Retak ringan di tulang belakang, memar dalam di punggung dan paha, saraf terjepit, yang membuat kaki kiri saya lemah selama beberapa minggu. Dokter spesialis, namanya Dokter Pratama, datang menjelaskan. Anda beruntung tidak ada kerusakan permanen pada saraf tulang belakang, tapi pemulihan butuh waktu. Mungkin 2-3 bulan. Saya menatap langit-langit putih. 2-3 bulan. Cukup waktu untuk menyusun semuanya. Dokter, kata saya. Saya ingin bercerita sesuatu, dan saya butuh bantuan Anda. Bukan sebagai pasien, tapi sebagai sesama yang tahu bahwa yang terjadi pada saya salah. Dokter Pratama duduk di sisi ranjang. Saya menceritakan semuanya. 3 tahun pernikahan yang perlahan menjadi penjara, kontrol keuangan, penghinaan harian, dan malam ketika tangan Bu Hartati mendorong punggung saya di dekat tangga, sementara Kavin menangis di dada saya. Setelah mendengar semuanya, Dokter Pratama terdiam lama. Lalu dia berkata dengan suara pelan tapi tegas, apa yang dilakukan ibu mertua Anda adalah tindak pidana penganiayaan dan dibiarkannya Anda oleh suami. Itu pembiaran. Hukum melindungi Anda, Bu Anindya. Yang saya inginkan bukan hanya hukuman, kata saya. Saya tahu banyak kasus seperti ini berakhir dengan korban kembali ke pelaku. Karena malu, karena anak, karena tidak punya bukti yang kuat. Saya tidak mau menjadi salah satu dari mereka. Ada keraguan di mata dokter Pratama. Ini akan sulit. Ibu mertua Anda bisa bilang Anda jatuh sendiri.
Suami Anda bisa bilang dia tidak tahu apa-apa, tanpa saksi, tanpa rekaman. Kata-kata Anda akan melawan kata-kata mereka. Saya tersenyum tipis untuk pertama kalinya sejak malam itu. Saya punya saksi, dokter, saya punya rekaman, dan mereka sendiri yang memberikannya kepada saya. Saya menjelaskan tentang kamera pengawas di kamar bayi. Kamera yang mereka tidak tahu keberadaannya. Kamera yang merekam tamparan, dorongan, dan setiap kata yang mereka ucapkan di ruang makan saat saya tergeletak di lantai. Rekaman itu tersimpan aman di cloud. Hanya saya yang bisa mengaksesnya. Dokter, Pratama menarik napas. Kalau begitu, Anda punya pondasi yang kuat. Tapi rekaman saja kadang bisa diperdebatkan. Kita butuh rantai bukti yang lengkap. Bukti medis, bukti rekaman, dan saksi independen. Dia berpikir sejenak. Saya bisa membantu menghubungkan Anda dengan bagian medis forensik. Setiap luka akan didokumentasikan secara resmi dengan standar yang bisa diterima di pengadilan. Terima kasih, dokter, kata saya. Tapi ada satu hal lagi yang saya butuhkan. Rekam medis saya yang lama, termasuk catatan saat saya keguguran. Setahun sebelum Kavin lahir. Dokter, Pratama menatap saya. Keguguran itu, saya tidak pernah tahu pasti penyebabnya, kata saya pelan. Tapi malam itu, 2 hari sebelum saya kehilangan kandungan, Bu Hartati mendorong saya di dapur. Saya tidak punya bukti. Saya menyalahkan diri sendiri selama setahun. Tapi sekarang, saya ingin semuanya dicatat. Apapun hasilnya nanti. Hari berikutnya, saya membuka ponsel dan menelpon nomor yang sudah lama tidak saya hubungi. Nomor orang tua saya, 3 tahun lalu. Saya menikah dengan Damar melawan kehendak mereka. Bukan karena mereka meremehkan latar belakangnya, tapi karena mereka merasa ada yang tidak beres dengan cara keluarga itu memandang saya. Saya yang dibutakan cinta, tidak mau mendengar. Telepon tersambung. Halo, suara ibu saya, ragu. Dari nomor tak dikenal. Bu, kata saya. Dan tangis tertahan langsung pecah di seberang. Anindya, nak, kamu di mana? Ayah dan ibu hampir gila mencarimu. Bu, saya jadi korban kekerasan oleh Damar dan ibunya, kata saya. Hening sejenak. Lalu saya mendengar ayah saya mengumpat pelan dan ibu saya menangis. Kami ke sana sekarang juga, kata ibu saya. Jangan terburu-buru, Bu, kata saya. Mereka akan curiga kalau kalian muncul tiba-tiba. Saya butuh bantuan kalian, tapi dengan cara yang benar. Pertama, saya butuh pengacara yang terbaik. Tapi, keluarga Prasetya tidak boleh tahu bahwa kalian yang menyewanya. Ayah saya mengambil alih telepon. Suaranya tegas. Katakan apa yang kamu butuhkan. Nak, kami akan menyiapkan semuanya. Untuk pertama kalinya, dalam 3 tahun, saya merasa ada pijakan di bawah kaki saya. Saya butuh pengacara untuk perceraian dan pidana KDRT sekaligus, kata saya. Saya butuh apartemen, tempat saya tinggal setelah keluar dari rumah sakit. Dan yang terpenting, saya butuh kalian membantu saya mengumpulkan satu hal lagi. Bukti finansial. Setiap transaksi dari rekening saya yang dikuasai Bu Hartati selama 3 tahun ini. 2 hari kemudian, pengacara itu datang. Namanya Pak Bramantio. Pria berusia 50-an dengan mata yang tenang tapi tajam. Dia mendengarkan seluruh cerita saya tanpa memotong. Lalu membuka map tebal. Nyonya Anindya, katanya. KDRT adalah kejahatan yang diakui hukum dengan bukti medis, rekaman, dan saksi. Kasus Anda kuat, tapi saya ingin jujur. Risikonya besar. Mereka akan melawan. Mereka akan memfitnah Anda dibandingkan 3 tahun terakhir, kata saya. Risiko apapun terdengar seperti kebebasan. Pak Bramantio tersenyum tipis. Kalau begitu, mari kita susun strategi. Selama 3 hari berikutnya, kami merancang semuanya dengan rinci. Pak Bramantio, Dokter Pratama, dan saya. 3 pikiran yang bekerja untuk satu tujuan. Pak Bramantio membentangkan kertas di atas meja dan menggambar garis waktu. Kasus KDRT itu mudah goyah kalau hanya bersandar pada satu bukti, katanya. Mereka bisa menyerang kredibilitas Anda. Bilang, Anda depresi, Anda berhalusinasi, Anda melukai diri sendiri.
Karena itu, kita butuh 3 lapis. Dia menunjuk garis pertama, lapis medis, forensik yang tidak bisa dibantah. Garis kedua, lapis rekaman, video dan audio dengan stempel waktu. Garis ketiga, lapis finansial. Untuk membuktikan motif, mereka menyakiti Anda bukan tanpa alasan. Mereka ingin menguasai harta Anda. Saya mengangguk. Setiap kata Pak Bramantio seperti menyusun ulang puing-puing 3 tahun saya menjadi sebuah bangunan yang kokoh. Dokter Pratama menambahkan, dan kita butuh momentum. Korban KDRT sering kalah bukan karena tidak punya bukti, tapi karena keluarga pelaku lebih cepat membangun cerita di masyarakat. Kita harus membalik itu. Strateginya sederhana, tapi mematikan. Kami tidak akan menyerang dulu. Kami akan membuat keluarga Prasetya merasa mereka menang, membuat mereka lengah. Lalu, saat semua bukti sudah lengkap dan terkunci, kami akan membuka semuanya sekaligus di tempat dan waktu yang paling tidak mereka duga. Iklim opini publik, kata Pak Bramantio. Itu yang kita butuhkan. Bukan hanya menang di pengadilan, tapi memastikan mereka tidak bisa lari ke pengadilan opini dan memutarbalikan fakta. Kami menyiapkan langkah pertama. Saya akan berpura-pura menyerah. Saya akan tampak hancur, pasrah, kalah. Dr. Pratama akan menyebarkan kabar secara hati-hati bahwa saya dipindahkan ke pusat kesehatan jiwa karena trauma berat. Sebuah umpan untuk melihat siapa yang benar-benar peduli dan siapa yang hanya ingin memastikan saya bungkam. Sementara itu, di rumah sakit, kabar mulai menyebar di antara para perawat bahwa ada seorang ibu muda yang dianiaya dan keluarga suaminya tidak pernah sekalipun datang menjenguk. Bisik-bisik itu seperti api kecil mulai menyala. Dan itulah yang saya butuhkan. Pada hari keempat, mereka datang. Saya sudah tahu mereka akan datang. Suster Laras, yang sudah saya beritahu, datang ke kamar saya dengan suara rendah. Bu Anindya, suami dan mertua Anda ada di lobi bawah. Mereka mencari Anda. Saya menarik napas. Inilah saatnya. Tolong pindahkan saya ke kamar kosong di ujung lorong, kata saya. Dan jalankan rencana kita. Suster Laras mengangguk. Dalam beberapa menit, saya sudah duduk di kursi roda. Dipindahkan ke kamar yang sunyi, tempat saya bisa mendengar semuanya tanpa terlihat. Saya mendengar langkah mereka mendekat ke pos perawat. Suara Bu Hartati melengking, bergema di koridor. Kami keluarganya. Kami berhak tahu di mana dia. Suster Laras menjawab dengan nada profesional tapi dingin. Maaf, Bu, pasien meminta kerahasiaan. Suara Bu Hartati naik 1 oktav. Apa? Kami ini keluarganya, mertuanya, suaminya. Di mana dia sekarang? Damar ikut bicara, mencoba terdengar khawatir. Sus, tolong. Kami cuma mau memastikan dia baik-baik saja. Dia istri saya. Saya hampir tertawa di kamar sebelah. Khawatir. 3 hari mereka tidak menjenguk. Dan sekarang berpura-pura cemas di depan para perawat. Bu Hartati melanjutkan. Suaranya keras. Panggil dokternya, panggil direktur kalian. Kami berhak tahu kondisi menantu saya. Saat itulah dokter Pratama keluar dari ruangannya. Seluruh pos perawat menjadi sunyi. Sampai bunyi bip mesin terdengar jelas. Dia berjalan tenang. Lalu berhenti di depan keluarga Prasetya. Saya dokter yang menangani Nyonya Anindya, katanya. Boleh saya bertanya satu hal? Apakah Anda berpikir cedera seperti retak tulang belakang dan saraf terjepit bisa disebabkan oleh, katakanlah, mood yang tidak stabil, atau jatuh sendiri di lantai datar? Bu Hartati tersentak. Apa maksud Anda? Apa hubungannya dengan kami? Dokter Pratama tidak menjawab pertanyaan itu. Dia melanjutkan dengan tenang. Nyonya Anindya telah dipulangkan pagi ini dan dipindahkan ke pusat kesehatan jiwa. Diagnosisnya trauma psikologis berat dan depresi pasca melahirkan yang parah. Dia berhenti sejenak, membiarkan kalimat itu menggantung. Laporan medis menunjukkan patah tulang dan memar disebabkan oleh beberapa benturan benda tumpul. Dan pasien menunjukkan tanda ketakutan ekstrim. Takut dipukul lagi. Hening total. Lalu Bu Hartati meledak. Anda bicara omong kosong. Kekerasan apa? Dia jatuh sendiri.
Tapi seluruh tatapan di pos perawat kini tertuju pada mereka, seperti jarum yang menusuk. Damar pucat. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada kata yang keluar. Sekar, yang berdiri di belakang, menarik lengan ibunya. "Bu, sudah. Jangan ribut di sini," bisiknya panik. Untuk pertama kalinya, dia yang ketakutan. "Dokter," Pratama berbalik ke arah Damar. "Sebagai suami, Anda tentu tahu di mana istri Anda biasa menyimpan barang-barangnya. Tapi mungkin Anda tidak tahu satu hal." Dia menatap Damar tepat di mata. "Bahwa rumah yang Anda tinggali memiliki mata yang melihat segalanya." Wajah Damar berubah. Dia tidak tahu apa maksud kalimat itu, tapi naluri membuatnya gemetar. "Dokter," Pratama melanjutkan, "kalau Bapak dan Ibu tidak punya urusan medis lain, mohon hormati privasi pasien kami." Lalu dia berbalik dan kembali ke ruangannya, meninggalkan 3 orang yang berdiri membeku. Saat mereka berjalan melewati lorong, mereka melewati kamar tempat saya bersembunyi. Lewat celah pintu, saya melihat wajah mereka. Bu Hartati, pucat. Bibirnya bergetar. Damar, dengan tatapan panik yang tak bisa dia sembunyikan. Dan Sekar, yang menarik keduanya pergi sambil melirik ke segala arah. Takut. Mereka takut. Bukan takut kehilangan saya, tapi takut bahwa saya sudah memanggil polisi. Takut bahwa rahasia mereka terbongkar. Saya menonton mereka pergi, dan di hati saya tidak ada kegembiraan yang saya bayangkan. Hanya ketenangan yang dingin. Ketenangan seseorang yang akhirnya memegang kendali. Malam itu, ponsel saya berdering. "Nomor tak dikenal." Saya menjawab. Dan diam-diam menyalakan perekam. Suara Damar menahan amarah. "Anin, di mana kamu? Kenapa kamu bikin masalah sebesar ini? Apakah ada hubungannya denganmu?" Tanya saya tenang. "Tentu saja ada. Kamu istri saya," jawabnya. "Berhentilah bertingkah konyol. Pulang sama aku." "Ibu tidak sengaja. Dia cuma terbawa emosi." "Kakimu patah. Itu kecelakaan." Saya tertawa kecil. "Kecelakaan? Selama 3 tahun. Semua yang terjadi padaku adalah kecelakaan. Pekerjaanku terlalu menuntut, jadi salahku. Aku terlalu keras kepala, jadi salahku. Sekarang tulang belakangku retak, dan itu juga kecelakaan. Anin, jangan bicara macam-macam di luar." Suara Damar berubah, mencoba lembut. Seperti masa pacaran dulu. "Ingat betapa bahagianya kita dulu. Jangan hancurkan semuanya." "Bahagia?" ulang saya. "Aku ingat. Tapi aku juga ingat malam aku keguguran. 2 hari setelah ibumu mendorongku di dapur. Aku ingat setiap rupiah gajiku yang dikuasai. Aku ingat lantai dingin tempat aku tergeletak sementara kalian makan malam. Itu yang aku ingat." Damar, di seberang. Dia terdiam. Lalu suaranya kembali keras. "Apa yang akan kamu lakukan? Kamu tidak punya apa-apa. KTP pun ibu yang pegang. Kamu mau melawan kami dengan apa?" "Dengan apa?" kamu tanya. Jawab saya tenang. "Dengan kebenaran." "Damar, sesuatu yang kalian pikir bisa kalian kubur, ternyata punya cara untuk muncul kembali ke permukaan." Saya mendengar napasnya tertahan di seberang. "Kamu ingat malam itu? Kavin menangis di dadaku saat ibumu mendorongku. Kamu tahu, yang paling menyakitkan bukan tulangku yang retak, tapi kamu yang berdiri di tangga, lalu memilih makan malam, sementara aku tergeletak." "Anin, kamu jangan dramatis." Damar mencoba menyela. Tapi saya melanjutkan, "Aku tidak dramatis, aku hanya akhirnya jujur. Selama 3 tahun, aku menelan semuanya. Aku pikir cinta berarti bertahan. Sekarang aku tahu, ada batas antara bertahan dan membiarkan diri dihancurkan. Aku sudah melewati batas itu. Damar, dan aku tidak akan kembali." Saya menutup telepon. Rekaman tersimpan. 1 bukti lagi terkunci. Damar baru saja mengakui dengan suaranya sendiri bahwa ibunya mendorong saya, bahwa mereka memegang dokumen saya. Setiap kalimat amarahnya menjadi paku di peti mereka sendiri. Selama 2 minggu berikutnya, saya pulih perlahan di apartemen yang disewa orang tua saya. Tempat yang tenang, dengan kamar pribadi
dan jendela yang menghadap pohon flamboyan. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, saya tidur tanpa rasa takut. Tapi pemulihan itu tidak mudah. Setiap malam, saya terbangun dengan keringat dingin, membayangkan tangan Bu Hartati di punggung saya. Ibu saya tidur di sofa ruang tamu, berjaga. Dan setiap kali saya terbangun, dia ada di sana. Tidak apa-apa, Nak. Ibu di sini, bisiknya. Perlahan, ketakutan itu mulai berkurang, digantikan oleh tekad yang semakin kuat. Di sela pemulihan, ujian datang. Damar mengirim pesan bertubi-tubi. Awalnya memohon, lalu mengancam. Kalau kamu lanjutkan ini, Kavin tidak akan pernah ketemu kamu lagi. Ibu yang akan urus dia. Pesan itu membuat dada saya sesak. Tapi Pak Bramantyo menenangkan saya. Simpan semua pesan ini, Bu. Setiap ancaman adalah bukti tambahan. Mereka sedang menggali kuburan mereka sendiri. Sekar pun ikut menyerang. Dia membuat unggahan di media sosial, menuduh saya ibu yang menelantarkan anak demi karir. Komentar-komentar jahat bermunculan dari orang yang tidak tahu kebenaran. Untuk sesaat, saya hampir goyah. Tapi lalu saya ingat rekaman di kamar bayi. Dan saya tahu, kebenaran hanya menunggu waktu untuk berbicara. Pak Bramantyo bekerja tanpa henti. Dia mengumpulkan rekening koran 3 tahun. Setiap transaksi dari rekening saya yang dikuasai Bu Hartati tercatat rapi. Pembelian tas Sekar, renovasi rumah kampung Bu Hartati, cicilan mobil Damar. Semuanya dibayar dari gaji saya tanpa persetujuan saya. Lalu, bukti puncaknya. Dokter Pratama dan tim medis forensik menyelesaikan dokumentasi luka saya. Dan dari rekam medis lama, mereka menemukan sesuatu. Catatan saat saya keguguran setahun lalu menunjukkan memar di perut. Yang waktu itu saya katakan tersandung. Memar yang polanya konsisten dengan dorongan, bukan jatuh sendiri. Tapi senjata utama tetaplah kamera di kamar bayi. Pak Bramantyo memutar rekaman itu. Dan wajahnya mengeras. Tamparan Bu Hartati. Dorongan di tangga. Suara Damar yang menolak membawa saya ke rumah sakit. Suara Sekar yang tertawa sambil merekam. Dan percakapan di ruang makan. Didiamkan 2 hari juga, jinak lagi dengan ini. Kata Pak Bramantyo. Kasus mereka selesai sebelum dimulai. Hari persidangan pertama tiba. Saya datang dengan kursi roda, didampingi orang tua saya dan Pak Bramantyo. Keluarga Prasetya datang dengan pengacara mereka sendiri, dengan wajah angkuh. Bu Hartati bahkan tersenyum sinis ke arah saya, seolah yakin akan menang. Pengacara mereka berdiri pertama. Dia berargumen bahwa saya jatuh sendiri, bahwa saya mengalami depresi pasca melahirkan, dan melukai diri sendiri untuk mencari perhatian. Bahwa keluarga Prasetya adalah keluarga baik-baik yang difitnah oleh menantu yang tidak tahu diri. Saya mendengarkan semuanya dengan tenang. Bu Hartati mulai percaya diri. Damar menunduk. Sekar menatap saya dengan tatapan meremehkan. Mereka pikir mereka menang. Lalu Pak Bramantyo berdiri. Yang mulia, katanya. Klien saya tidak akan beradu argumen. Klien saya akan menunjukkan fakta. Dia menyerahkan map pertama, rekam medis forensik. Lalu map kedua, rekening koran 3 tahun. Lalu, dia meminta izin untuk memutar sebuah rekaman. Layar di ruang sidang menyala. Dan untuk pertama kalinya, keluarga Prasetya melihat sudut yang tidak pernah mereka bayangkan. Sudut kamera di kamar bayi. Mereka melihat tamparan itu, dorongan itu. Mereka mendengar suara mereka sendiri. Jelas. Tanpa bisa dibantah. Rekaman itu berputar tanpa ampun. Terlihat jelas Kavin menangis di pelukan saya, dan bagaimana saya memutar tubuh untuk melindunginya saat terdorong. Terlihat Sekar berdiri di pintu, merekam sambil tertawa. Tidak satu pun mengulurkan tangan. Terlihat Damar masuk, menatap saya yang tergeletak, lalu berbalik pergi. Setiap detik adalah dakwaan. Lalu suara dari ruang makan terdengar di seluruh ruang sidang. Perempuan begitu. Didiamkan 2 hari, juga jinak lagi. Suara Bu Hartati sendiri. Beberapa orang di ruang sidang menahan napas. Hakim mengernyitkan dahi dan menulis sesuatu di catatannya. Wajah Bu Hartati memutih. Senyum sinisnya lenyap. Sekar menutup mulutnya dengan tangan. Dan Damar
untuk pertama kalinya sejak malam itu, menatap saya. Bukan dengan amarah, tapi dengan ketakutan murni. Pengacara mereka mencoba menyela. Yang mulia, rekaman ini bisa direkayasa. Pak Bramantio tersenyum. Rekaman ini tersimpan di server cloud dengan stempel waktu yang tidak bisa diubah. Tim forensik digital sudah memverifikasi keasliannya dan suara dalam rekaman telah dicocokkan dengan sampel suara para terdakwa. Ruang sidang sunyi, hanya terdengar isak tangis tertahan Bu Hartati, yang kini bukan amarah, tapi pamik. Saya menatap mereka satu persatu, dan untuk pertama kalinya, sayalah yang memegang segalanya. Putusan tidak datang hari itu, tapi arah angin sudah jelas selama proses persidangan berikutnya. Satu persatu, fakta terungkap. Bu Hartati didakwa penganiayaan berat. Damar didakwa pembiaran dan penggelapan harta bersama. Sekar, karena merekam dan menyembunyikan kejahatan, menjadi saksi yang memberatkan dirinya sendiri. Di persidangan kedua, pengacara mereka mencoba taktik baru. Mereka menghadirkan tetangga yang bersaksi bahwa keluarga Prasetya adalah keluarga baik-baik. Tapi Pak Bramantio menghadirkan Bu Ratna, perawat pensiunan yang menyelamatkan saya malam itu. Dengan suara tenang, Bu Ratna menceritakan apa yang dia lihat. Tubuh saya yang tergeletak di lantai. Dan bagaimana Bu Hartati lebih sibuk menjaga citra daripada menolong menantunya. Kesaksian itu menutup celah terakhir pembelaan mereka. Lalu, giliran bukti finansial. Rekening koran 3 tahun diperlihatkan di layar. Setiap transaksi yang menguras gaji saya tertera jelas. Hakim membaca angka demi angka dan wajahnya semakin keras. Motif menjadi terang. Mereka tidak hanya menyakiti saya secara fisik, mereka telah merampok saya secara sistematis selama bertahun-tahun. Perceraian saya dikabulkan dalam pembagian harta bersama. Rumah di Bintaro yang setengahnya saya cicil jatuh ke tangan saya. Uang yang mereka selewengkan dari rekening saya sebagian besar dipulihkan. Pak Bramantio menyerahkan berkas terakhir kepada saya dan tersenyum. Keputusan yang baik. Bu Anindya, Anda tidak ingin menjadi barang konsumsi mereka lagi tanpa Bapak. Ini tidak akan terjadi, kata saya. Saya hanya melakukan pekerjaan saya, jawabnya. Yang membangun semua ini adalah keberanian Anda. Yang paling penting, hak asuh Kavin jatuh ke tangan saya. Pengadilan memutuskan bahwa lingkungan keluarga Prasetya tidak aman untuk seorang anak. Saat saya menggendong Kavin kembali, untuk pertama kalinya tanpa ada yang merebutnya, saya menangis. Bukan karena sakit, tapi karena akhirnya kami bebas. Bulan-bulan berlalu. Kaki saya pulih. Bekas luka di punggung memudar, hampir tak terlihat. Saya kembali bekerja di klinik, dan setiap sore, saya pulang ke apartemen tempat Kavin menunggu dengan senyum tanpa dosa. Saya juga mulai meluangkan waktu untuk perempuan-perempuan lain. Di klinik, saya bertemu banyak ibu muda yang datang dengan luka yang tidak mereka ceritakan. Mata yang menghindar, memar yang disembunyikan di balik lengan panjang. Saya mengenali tatapan itu, karena dulu itu adalah tatapan saya sendiri. Dan kepada mereka, dengan hati-hati, saya menanam satu benih keberanian bahwa mereka tidak sendirian, bahwa selalu ada jalan keluar. Suatu petang, ponsel saya berdering. Nomor tak dikenal. Saya hampir tidak menjawab, tapi sesuatu membuat saya mengangkatnya. Keheningan panjang, lalu suara yang lelah. Suara Bu Hartati. Anindya, katanya. Suaranya bergetar. Kali ini bukan pura-pura. Kami sudah kalah semua. Rumah kampung disita. Damar dipecat dari bank. Sekar pergi entah kemana. Dia berhenti. Maaf, aku benar-benar minta maaf. Saya diam sejenak. Lalu saya berkata tanpa amarah, tanpa kemenangan. Bu, saya tidak menyimpan dendam, tapi saya juga tidak punya maaf untuk diberikan. Yang terjadi, biarlah hukum yang menyelesaikan. Saya hanya ingin satu hal. Apa? Tanyanya pelan. Tolong, jangan pernah hubungi saya lagi. Dan jangan pernah mendekati Kavin, kata saya. Anak itu akan tumbuh tanpa mengenal tangan yang pernah menyakiti ibunya.
Saya menutup telepon. Di luar jendela, matahari tenggelam di cakrawala. Lampu-lampu jalan mulai menyala. Udara terasa sedikit dingin. Tapi di pelukan saya, Kevin tertidur tenang. Dan badai yang dulu pernah mematahkan sayap saya, kini hanya tinggal kenangan. Cerita ini mengajarkan satu hal yang ingin saya titipkan kepada kalian. Kekuatan bukan tentang seberapa keras kamu membalas, tapi tentang seberapa sabar kamu menunggu dan seberapa cerdas kamu mengumpulkan kebenaran. Jangan pernah meremehkan diam seorang perempuan yang sedang menghitung. Dan jangan pernah berpikir bahwa kesabaran adalah kelemahan. Di luar sana, ada banyak perempuan yang berada di posisi saya dulu, yang merasa terjebak, merasa sendiri, merasa tidak punya jalan keluar. Untuk kalian, saya ingin berkata, kalian tidak sendirian. Hukum ada untuk melindungi kalian, dan keberanian untuk satu langkah pertama bisa mengubah segalanya. Ada juga banyak suami seperti Damar di luar sana, yang diam saat seharusnya melindungi, yang memilih ibunya di atas keadilan. Kepada mereka, ketahuilah, diam di hadapan kekerasan bukanlah kenetralan. Itu adalah keberpihakan kepada yang salah. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Hartati yang lupa bahwa menantu juga seorang anak. Anak dari orang tua lain yang menyayanginya. Yang mengira kekuasaan di rumah memberi mereka hak untuk menyakiti. Sejarah selalu mencatat bahwa kekuasaan yang dibangun di atas penindasan pada akhirnya runtuh oleh tangannya sendiri. Hari ini, Kevin sudah bisa memanggil saya mamah dengan jelas. Kaki saya kuat lagi. Klinik saya berkembang. Dan setiap kali saya melihat pohon flamboyan dari jendela, saya ingat bahwa saya pernah hampir hancur, lalu memilih untuk bangkit. Saya ingat lantai dingin itu, dan saya bersyukur. Karena di sanalah saya menemukan kekuatan yang tidak pernah saya tahu saya miliki. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk diam, atau untuk bersuara, untuk menyerah, atau untuk bangkit. Saya memilih bangkit. Dan kalau kalian sedang berada di lantai yang dingin seperti saya dulu, saya ingin kalian tahu, kalian juga bisa bangkit. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Saya membaca setiap satu darinya. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.